Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan pada subuh hari ini. Allah mempertemukan kita di dalam sebuah majelis yang tentunya adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah, dalam rangka saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis Nabi SAW. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wa an Atha bin Abi Rabah. Hadis ini diriwayatkan dari seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Atha bin Abi Rabah. Seorang ulama yang terkenal di zamannya. Dia adalah ahli tafsir dan dia adalah orang-orang yang disebutkan ahli hadis dan ahli fikih. Dia berkata, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata kepadaku guruku. Jadi beliau ini adalah muridnya Abdullah ibni Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas sendiri adalah sahabat Nabi, sepupu Nabi, yang bahkan dari kecil itu sangat dekat dengan Nabi SAW. Walaupun sepupuan tapi rentang waktunya sangat jauh ya umurnya. Dan dulu ketika Nabi masih hidup, Abdullah bin Abbas sering didoakan, dan ini pun salah satu di antara yang doa yang kita juga panjatkan untuk anak cucu kita ya. Apa itu? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, pahamkan secara mendalam tentang urusan agama, ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, yaitu adalah kemampuan menafsirkan Al-Quran. Makanya kalau kita buka kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain, itu seringkali mencantumkan perkataan beliau, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi berkata kepadaku guruku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ala urika imra'atam min ahlil jannah. Mau ndak ku perlihatkan, ku beritahukan kepadamu tentang seorang wanita ahli surga. Nah, ini objek pembahasan kita, walaupun nanti pembahasannya seputar wanita, bukan berarti bapak-bapak tidak termasuk. Ini adalah sampel saja. Apalagi bapak-bapak selaku kepala keluarga juga tetap bertanggung jawab terhadap wanita-wanita yang ada di rumahnya. Seperti apa? Istri. Siapa lagi? Putri-putrinya atau saudari-saudarinya, atau juga ibunya yang barangkali satu rumah dengan kita. Kenapa? Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
innamat takhadtukum bi amanatillah. Sungguhnya kalian itu akan mengambil persumpahan amanah dari Allah terkait dengan para wanita. Makanya Nabi berkali-kali memesankan istausu bin nisaikum. Maka aku wasiatkan kepada kalian agar kalian memegang amanah terhadap wanita-wanita kalian. Jadi walaupun objeknya adalah wanita, tapi ini luar biasa. Dan biasanya kalau kita membahas wanita dari sudut pandang apapun ya, itu sangat menarik. Bahkan memang orang-orang seperti Yahudi, orang-orang yang mereka memusuhi Islam, itu seringkali memberikan satu ghazwul fikri, perang pemikiran itu. Salah satu diantaranya adalah lewat wanita, dieksploitasi wanita. Sehingga sampailah bahwa gambaran wanita yang ideal di benaknya kita orang beriman adalah yang namanya wanita harus cantik, harus hidungnya mancung, harus kulitnya putih ya. Yang sekarang banyak sekali wanita-wanita ke framing ya, tergiring opini bahwa yang namanya cantik itu adalah utama dan harus diupayakan. Kalau hubungannya adalah istri kepada suami itu masyru', seorang istri berdandan bersolek itu adalah salah satu di antara wujud daripada wanita penghuni membahagiakan suami, itu benar. Walaupun terkadang para suami bilangnya apa Bu? Wahai istriku, sungguh aku menyukai kamu tampil natural tanpa make up. Saya suka kamu pakaian yang sederhana itu aja. Ya, kadang itu strategi biar pengeluarannya enggak banyak. Tapi ya wanita juga senang dikembalin begitu. Akhirnya nerima. Tapi kita katakan bahwa seringkali eksploitasi cantik, hidung mancung, kulit putih dan seterusnya. Kali ini Abdullah bin Abbas memberikan sebuah prototipe wanita yang sedang dibahas sebagai wanita ahli surga. Pembahasan ini begitu sangat penting karena literasi yang masuk ke telinga kita yaitu benar, karena ada hadisnya. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya yang paling banyak di dalam neraka adalah wanita. Betul enggak Bapak Ibu? Betul, sering dengar ya. Banyak para atau penghuni neraka adalah dari kalangan wanita. Saya tidak akan membahas kenapanya, karena itu nanti pembahasannya melebar-lebar. Tetapi juga kita harus paham, penduduk surga mayoritas juga wanita Pak. Jadi harus perimbangan literasinya. Penduduk neraka kebanyakan wanita, penduduk surga kebanyakan wanita. Ya memang koefisiennya wanita lebih banyak daripada laki-laki. Apalagi nanti Bapak kalau masuk surga, di surga istrinya berapa Pak? Oh nggak berani, nggak apa-apa kalau di surga mah ibu udah nggak punya cemburu, nggak. Di sini aja cemburuan. Kalau di surga udah nggak cemburu. Masing-masing laki-laki nanti di surga minimal istrinya 12. Oh langkah. 10 penduduk surga asli, yang 2 penduduk bumi atau istri kita di dunia, yang 1, kalau istrinya 1. Nah 1-nya nanti ada pasar jodoh. Di surga itu nanti ada wanita-wanita yang suaminya nggak masuk surga, maka nanti dijodohin sama orang-orang laki-laki yang penghuni surga. Kata ibu enak men laki-laki dapat 12.
Ibu dapat berapa, Bu? Nggak ada bidadara, nggak ada ya. Nggak ada. Dayang-dayang itu cuma pelayan. Bagi wanita, puncak kebahagiaannya bukan karena poliandri, bukan karena suaminya banyak, bukan. Wanita itu sangat menikmati di surga adalah ketika dia bersoleh. Ibu kalau di surga bercermin aja itu butuh waktu 40 tahun baru selesai. Ini beneran dalam hadis. Karena saking apa? Mengagumi kecantikan ibu sendiri. Tidak ada yang lebih cantik di penduduk surga itu kecuali adalah istrinya di dunia. Jadi secantik-cantiknya bidadari nanti di surga nggak akan mengalahkan cantiknya istri kita di dunia. Jadi Bapak sabar ya Pak. Sabar. Kalau belum cantik di dunia nanti di surga juga cantik. Ya udah nggak usah mikirin yang cantik di dunia ya Bu. Nah di dalam hal ini bahwa seharusnya pembahasan ini kan sering dibahas supaya apa? Menyadarkan kita ada perspektif sudut pandang. Bahwa yang namanya wanita penghuni surga di dalam versi Islam itu tidak melihat warna kulit, tidak melihat bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana rambutnya, uangnya dan strata sosialnya, enggak dilihat dari situ. Makanya kata Imam Ibnu Abbas ketika Atok mengatakan bala tentu wahai guruku, qala hadhil mar'atus sauda. Penghuni surga dari kalangan wanita yang akan diceritakan ini adalah wanita berkulit hitam. Jadi sebenarnya pembahasannya tuh gini. Ini melawan satu atau mendobrak satu pemahaman bahwa yang namanya wanita berkulit hitam itu marginal atau dipinggirkan. Dulu sebelum Islam masuk ke tanah Arab, banyak wanita-wanita berkulit hitam statusnya adalah budak sahaya dan hina. Apa Pak? Hasil daripada kolonialisme Persia dan Romawi yang lagi perang itu dulu Persia dan Romawi. Iran itu Persia, nah Amerika Barat itu Romawi. Ya walaupun kita tahu bahwasanya itu dulu mereka dalam penjajahannya melahirkan perbudakan dan pasar potensialnya ada di kota Mekah. Orang Mekah senang punya pembantu, punya budak sahaya. Makanya banyak sekali wanita-wanita berkulit hitam yang jadi budak sahaya. Tapi di dalam Islam Allah angkat derajatnya yang tadinya dipandang marginal hina, Allah tinggikan setinggi-tingginya. Ada salah satu wanita penghuni surga berkulit hitam yang bahkan Nabi SAW memanggilnya ummi ba'da ummi. Jadi suatu ketika beliau bermajelis dengan sahabat, lalu kemudian lewatlah wanita ini, Rasulullah mengatakan, annaha ummi ba'da ummi. Dia ini ibuku sepeninggal ibu kandungku. Jadi ibu pengganti dari ibu kandungku. Ternyata dia wanita berkulit hitam. Siapa Pak? Ummu Aiman. Kalau Halimah As-Sa'diyah itu orang Arab. Cantik kalau Halimah As-Sa'diyah. Tapi kalau yang wanita berkulit hitam budak sahaya itu Ummu Aiman. Seorang wanita berkulit hitam penghuni surga. Bahkan suatu ketika lagi puasa. Penting nih Pak orang puasa. Beliau puasa 3 hari, dia tanpa sahur, tanpa berbuka. Kenapa? Karena enggak punya makanan minuman pada proses beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi 3 hari 3 malam enggak ketemu makanan.
Maka menjelang saat-saat maghrib, dia mau berbuka puasa, selama 3 hari itu nggak pernah ketemu makanan. Maka dia berdoa sama Allah, ya Allah, berikan saya makanan dan minuman untuk sekedar berbuka puasa. Karena saya 3 hari nggak ketemu makan minuman untuk buka. Maka apa yang terjadi dalam riwayat, turun dari langit 1 ember isinya air susu. Dari langit turun langsung. Kekuatan doanya orang puasa. Ya, itu luar biasa. Makanya kalau kita puasa itu sepanjang bulan Ramadan, pagi, siang, sore, malam, apalagi saat-saat kita itu lagi keadaan lapar, dahaga, itu saat-saatnya mustajab untuk doa. Jadi jangan banyak waktunya jalan-jalan. Itu harusnya banyak-banyak memanjatkan doa. Maka dikabulkanlah doanya Ummu Aiman ini, turun dari langit 1 ember air susu. Maka kemudian Nabi SAW mengkonfirmasi, air susu yang turun dari langit itu diambilkan malaikat oleh perintah Allah dari surganya Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman itu wanita surgawi. Masih hidup tapi dijamin masuk surga. Bahkan ketika masih hidup di dunia disuruh nyicip minuman di surga yang sudah Allah sediakan untuknya. Satu-satunya orang. Makanya Masya Allah tabarakallah, di usia beliau 60 tahun beliau menjanda. Di sini ada bapak-bapak yang single? Ada yang single nggak Pak? Ada? Ngacung yang single? Oh gitu. Oh, gitu. Gimana kalau ditawari nikah wanita berkulit hitam, hidung pesek, rambut keriting? Kalau mau hubungi saya. Banyak kan orang tidak mau, tapi Nabi SAW bersabda, mau tidak kalian menikahi wanita ahli surga? Apa yang terjadi Pak? Para sahabat balap lari untuk duluan sampai di rumahnya Ummu Aiman. Padahal waktu itu Ummu Aiman umurnya 60-an tahun. Balap lari sahabat-sahabat Nabi itu. Yang beruntung adalah seorang anak muda umur 23 tahun, wajahnya ganteng, kulitnya putih, ganteng. Dia adalah Zaid bin Harithah. Kan kita agak asing ya Pak ya. Kalau dia jandanya masih muda, cantik, montok, ya mungkin orang pada rebutan. Ini udah kulit hitam, hidung pesek, rambut keriting, 60 tahun lagi. Nah makanya semangatnya beda atau orang zaman dulu. Yang penting adalah surga. Lah ini ada wanita penghuni surga, maka suami cukup nebeng Pak. Iya kan? Kan suami kalau dia beriman, surganya nanti kan diikuti siapa nih antara suami dan istri, surganya paling tinggi. Nah kalau seorang istrinya sudah dijamin masuk surga, suami tinggal ngikut dapat syafaat Pak. Enak tuh Pak. Gimana? Alhamdulillah saat saya sudah double. Oh ya udah. Bapak Ibu sekalian, tapi hadis ini tidak bercerita tentang Ummu Aiman, tidak bercerita. Ini wanita berkulit hitam yang lain. Hadhil mar'atus sauda'u atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gurunya semua para sahabat. Makanya sebenarnya Pak, salah satu di antara metodologi orang-orang zaman dulu untuk menimba ilmu itu mudzakarah, datang ke gurunya. Jadi walaupun kita di Miftahul Iman ada kajian, itu ada salah satu di antara dapat faidah ilmu dan berkahnya ilmu itu lebih banyak di dalam
proses mudzakarah. Kalau dulu Pak, para penuntut ilmu itu bermudzakarahnya setelah sholat tahajud. Jadi kalau habis sholat malam, qiyamul lail, mereka mendatangi gurunya untuk bermudzakarah. Ini kan salah satu di antara tradisi yang tidak banyak diaplikasikan dalam masyarakat kita ya. Gimana habis sholat malam aja, sholat malamnya belum tentu kan gitu. Ini habis sholat malam mudzakarah, ketemu dengan para ulama, minta nasihat. Itu berbeda. Kalau majelis begini Bapak Ibu punya pertanyaan, punya keluhan juga nggak akan keluar. Kenapa? Satu, malu kan. Tapi kalau datang, kalau orang di Indonesia menyebutnya sowan ya. Sowan itu sebenarnya mudzakarah, tapi jangan nitip amplop, bukan untuk itu. Nanya, konsultasi. Maka wanita berkulit hitam ini mendatangi Nabi SAW. Datang gitu ya. Faqalat, dia berkata, Inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha ta'ala li. Ini bukan berarti beliau mengeluh, bukan. Nyari solusi Pak. Jadi kita bicara bahwa wanita ini bukan keluh kesah, tetapi hendak mencari solusi. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni usra'u. Sesungguhnya aku itu fil qamus illatu tamna'ul a'dha an-nafisah min af'aliha. Jadi yang disebut penyakit as-sara' atau as-sar'u itu adalah satu penyakit yang membuat seseorang tidak mampu mengendalikan aktivitas anggota tubuhnya. Kenapa? Karena otaknya dalam keadaan kejang hingga kemudian anggota tubuhnya kejang-kejang tidak bisa dikontrol dan dia nggak sadar. Penyakit apa Pak? Itu epilepsi, betul kata Pak Haji. Epilepsi, ayan. Kebayang Pak, udah wanita kulit hitam, hidung pesek, rambut keriting, penyakitnya ayan. Barangkali kalau ada wanita yang cantik penyakitnya ayan juga keder juga untuk menikahinya tuh Pak. Tapi ini wanita berkulit hitam penyakitnya ayan, jelas malu Pak kalau lagi kambuh. Dan kambuhnya kan kita nggak tahu kapan, lagi sholat tarawih kambuh bisa aja. Jadi itu datangnya kambuhnya itu ya kita nggak tahu kapan gitu. Makanya wanita ini berkata kepada Nabi, Fad'ullaha li ya Rasul, berdoalah kepada Allah untukku biar aku sembuh dari penyakit ayan. Dalam hal ini juga kita salah satu di antara faidahnya ilajul amrodi biddu'a, bahwa pengobatan yang pertama kali harus ditempuh ketika kita sakit itu adalah doa. Jadi kalau kita sakit, yang dipikirkan itu jangan obat, jangan dokternya. Pertama kalau kita sakit, orang beriman itu yang diingat pertama adalah penyakit itu Allah yang ngasih. Benar loh Pak. Beberapa pekan yang lalu saya bertakziah dan itu memang udah sekian waktu ya kepada salah seorang saudara kita. Insya Allah Pak umur masih 50-an, masih muda. Selama ini rajin ngaji, sholatnya luar biasa, sedekahnya hebat. Gaya hidupnya sangat sehat, makanannya sehat, minumannya sehat, olahragawan, bahkan beliau banyak dalam beberapa pertemuan ngasih nasihat ke saya tentang kesehatan. Karena beliau orang kesehatan, sangat sehat. Tidak pernah kelihatan sakit, tidak pernah. Tapi dengan takdir Allah kemudian Allah berikan padanya penyakit CA stadium 3. Tiba-tiba langsung stadium 3 Pak, kaget. CA itu cancer, kanker. Luar biasa. Sampai kemudian paling sekitar 3 bulan karena pengobatan yang
lambat dengan izin Allah ya, semuanya atas takdir Allah, langsung stadium 4, langsung kemudian wafat. Apa maksudnya Pak? Saya mendengar satu podcast dari seorang dokter itu, bahwa untuk penyakit kanker saja, para dokter itu sampai nggak ngerti gimana penyebab penyakit kanker itu. Dulu analisanya adalah karena kebanyakan karsinogen. Apa karsinogen itu Pak? Sesuatu yang dibakar-bakar. Jadi kalau Bapak doyan sate Madura, sate ya, yang sate-sate yang bakar-bakar itu karsinogen. Katanya penyebab kanker. Buktinya enggak. Bapak-bapak yang jualan sate Madura sehat-sehat saja, enggak kanker. Loh iya, alhamdulillah. Tapi ada orang yang enggak makan itu karsinogen. Tapi buktinya apa? Allah kasih kanker. Berarti sederhana pemahaman kita. Penyakit itu siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita memikirkan, oh kayak hidup saya sehat, pasti hidupnya lama. Belum tentu. Allah yang ngasih penyakit, Allah pula yang ngasih obat. Jadi kalau kita ada sakit, pertama itu ingat Allah, lalu berdoa. Di situ baru ikhtiar pengobatannya, datang ke dokter, datang ke tabib, lalu kemudian dikasih resep obat, dikasih saran-saran, baru itu ikhtiar. Jadi jangan kebalik. Obat dokter belum sembuh-sembuh, tabib nggak sembuh-sembuh baru doa, ini keliru. Doa dulu. Yang kedua Bapak, sedekah. Sedekah. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, sungguh Allah menurunkan pertolongan bidu'aifukum, bidu'afaikum, dengan doanya para du'afa yang kalian bantu. Walaupun di dalam hadis, yang hadis ini dipertanyakan derajatnya di sisi para ulama, dawu amrodokum bisodaqoh. Obatilah orang-orang sakit, penyakit-penyakit kalian itu dengan sedekah. Tapi ternyata apa? Banyak para dokter muslim menyarankan kalau lagi sakit, sedekah. Dan itu luar biasa Pak. Di jurnal majalah Makkah Al-Mukarramah itu ada seorang wanita yang divonis stadium 4 kanker payudara dan diprediksi umurnya tinggal 1 bulan. Maka kemudian dia sedekahkan seluruh hartanya Pak, disisakan untuk hidup 1 bulan di kota Makkah. Dia pengen wafat di kota Makkah. Tiap hari dia sholat, tawaf, tiap hari dia ingin banyak-banyak mendapatkan pahala, karena satu sholat di sana 100.000 kali sholat di tanah kita kan gitu. Maka banyak-banyak 1 bulan di kota Mekah, tiap hari minum zam-zam. Zaman itu tidak ada banyak pembatasan untuk meminta air zam-zam untuk mandi dan seterusnya. Maka lewat 1 bulan kok nggak mati-mati. Nah, orang kalau belum mati itu gitu Pak. Mau dicari juga ya belum mati, mau gimana? Akhirnya dia penasaran, datang ke dokter, kok saya katanya sebulan lagi meninggal, kok ini nggak ninggal-ninggal ini. Akhirnya dicek USG, bersih total dari kanker, yang tadinya stadium 4. Nah itu kan kita nggak tahu nih rahasia Allah tuh. Makanya Bapak Ibu, yang pertama kali diingat kalau lagi sakit, mikirnya tuh Allah yang ngasih penyakit, Allah yang ngasih obat. Bahkan kata Nabi, Allah sudah siapkan obat sebelum datangnya penyakit. Maka bagi kita yang sedang sakit, jangan mikirin bahwa oh ini jelek, bukan. Enggak mesti begitu. Allah yang ngasih penyakit. Untuk apa? Nah ini pembahasan kita. Inni usra'u wa inni atakasyafu fad'ullaha ta'ala liqala. Maka Rasulullah bersabda, ini menarik nih. In syi'ti sobarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyak. Nabi kasih pilihan. Kamu tinggal pilih. Jika kamu menghendaki, kamu sabar. Saya jamin kamu masuk surga.
tanpa hisab, tanpa azab. Tapi kalau kamu mau sembuh, ya saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi saya nggak jamin kamu masuk surga. Gimana Pak pilihannya Pak? Bapak milih mana? Sakit, sabar, dapat harapan masuk surga. Atau kita pengen segera penyakitnya diangkat. Kita selalu doa tuh segera terus, ya Allah lutut saya sakit, angkat ya Allah sakit lutut saya. Pengennya gitu terus. Padahal apa Pak? Rasa sakit itu mekanisme dari Allah. Untuk apa? Menggugurkan dosa, menaikkan derajat kita di surga. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan, Nabi pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, masing-masing kita ini sudah Allah tentukan kedudukan di surganya. Kita di surga tingkatan berapa itu sudah ditentukan Allah, sudah tuntas. Allah Maha tahu Pak. Lalu kemudian hamba yang sudah ditentukan surganya di tingkatan berapa, itu sholat, puasanya nggak berkualitas. Sholat yang ngantuk-ngantuk, puasa ya masih doyan gibah, marah-marah di rumah. Sodako ya kadang sukanya ria, validasi. Maka dengan mekanismenya, karena Allah sudah menentukan derajatnya di surga, Allah kirim musibah untuk menggugurkan dosa, mengkatrol dirinya di surga yang sudah Allah sediakan. Jadi makanya kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh, badannya mulai ringkih, yang tadinya gagah, dikerik terus tiap malam. Ada Bu yang suka dikerik suaminya? Dikerik terus. Ya Bu, perhatikan itu bagian daripada upaya Allah. Kalau kita sabar, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan kita menuju surga. Wanita ini ditawarin, Pak. Kamu sabar, kamu saya jamin masuk surga. Pilih mana? Atau saya doakan kamu sembuh dari penyakit ayan, kamu lepas dari penyakit ayan, tapi belum tentu masuk surga. Pilih mana? Maka wanita ini memilih asbiru. Saya memilih sabar ya Rasulullah. Sama, analoginya sama, sebenarnya sama. Di 10 hari terakhir Ramadan ini, sama penawarannya kita ubah, kita konversi. Bapak, Ibu pilih mana? Capek, lelah, i'tikaf, ngantuk tetap sholat, ngantuk tetap ngaji di masjid, ngantuk tetap banyak-banyak berzikir. Walaupun butuh lebaran, tapi tetap bersedekah. Karena Nabi itu kalau sudah mendekati Ramadan akhir, beliau sangat dermawan bagaikan angin yang berhembus. Pilih mana? Segala kelelahan, keletihan, rasa sakit, tapi tetap dipaksa ibadah menjelang Ramadan berakhir ini. Di penghujung Ramadan. Atau ya sudah di rumah nyaman, selimutan. Sudah nyaman di rumah, tidur-tiduran, gak ngaji, gak sholat, ibadah ala kadarnya. Lalu tidak ada ataupun kecil kemungkinan mendapatkan Lailatul Qadar. Pilih mana? Ayo disuruh milih bingung. Pilih mana Bu? Ngantuk, capek, lelah, sakit lututnya, tapi tetap rajin sholat. Ya i'tikaf. Ayo. Pilih mana? Sama pilihannya Pak. Jadi kalau kita bicara pilihan itu Bapak sekalian, kalau ingin mengambil pelajaran dari wanita ini, kita pilih. Tidak apa-apa lelah, tidak apa-apa letih, tidak apa-apa haus, tidak apa-apa ngantuk,
Tidak apa-apa, sakit lutut tetap sholat malam, tambah sujud rukuknya. Yang penting mendapatkan ampunan Allah, naik derajat di surga, alhamdulillah syukur-syukur dapat Lailatul. Yang menjawab berarti siap nih. Ketika banyak-banyak ya. Saya kadang tuh Masya Allah Bapak Ibu. Saya kemarin ngisi bukber di daerah Sukarame baru sana. Kemudian tarawehnya di Waihalim. Insya Allah sepanjang jalan macet Pak. Macet. Ya pas qadarullah saya bawa kendaraan roda 4 jadi macet lama. Ya Allah luar biasa umat Islam menjelang Isya pada berlomba-lomba ke masjid. Husnuzon saya ini. Tapi kok beloknya ke Transmart. Kemana-mana ramenya tuh ya Allah. Begitu masuk di masjid, ini kok tambah maju aja softnya ini. Ya Allah. Saya mau kasih analogi Pak. Bapak bertamu ke seorang saudara Bapak yang Bapak kenal. Dan Bapak sudah sampaikan, saya nanti 3 jam bertamu di rumahmu ya. Oke. Tapi kemudian ketika kita sedang bertandang dan sudah sampai di rumahnya, baru 2 jam, tuan rumah bilang, kamu kapan pulang? Kayak apa Pak? Tersinggungnya kita kan? Loh kita tersinggung, kan sudah tadi, kita nanti 3 jam ya di rumah kamu. Ini baru 2 jam, kita ditanya, kapan kamu pulang? Kok enggak pulang-pulang kamu? Saya mau bebas. Kamu kok enggak pergi-pergi nih? Sakitnya Pak, saya sebagai orang yang bersaudara, dia kenal dan dia saudara saya
Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Wanita surgawi itu begitu, Pak. Bandingin dengan wanita zaman sekarang. Enggak penyakit ayan, kejang-kejang. Udah kejang-kejang, buka aurat. Padahal enggak kena penyakit ayan. Ya Allah ya. Orang-orang dulu penghuni surga betul-betul menutup aurat lah, ini kejang-kejang kayak penyakit ayan dan sukanya buka aurat. Tuh bedanya wanita zaman sekarang. Pada'alaha, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bagaimana kemuliaan di dalam Islam itu sekali lagi bukan dilihat dari zahirnya. Rasulullah SAW ataupun juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri berkata atau berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Di antara kita, saya, Bapak Ibu. Yang paling mulia di sisi Allah bukan saya pembicara, Bapak Ibu pendengar, bukan. Yang mulia di antara saya dan Bapak Ibu bukan karena bajunya, bukan karena pakaiannya, bukan karena ucapannya, bukan. Tapi apa? Takwa. Dan takwa itu diwujudkannya dari mana? Betapa gigihnya kita melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah. Dan inilah poin penting hasil dari Ramadan kita agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Waktu jualah yang membatasi kita semua. Saya cukupkan ya pada waktu untuk tanya jawab Ustaz. Cukup ya? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, cukup. Baik, kalau cukup saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada Ustaz Nasrul. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.